بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Berjumpa lagi bersama saya Sandi Alfaris. Bahwasanya pada hari ini kita memanfaatkan waktu luang ya, dan juga kita memanfaatkan fasilitas kita, yaitu kita berada di ruang recording. Seperti yang pernah saya jelaskan bahwa ruangan ini juga bisa dipergunakan untuk apapun. Termasuk hari ini kita akan mencoba latihan apa ya bahasanya, podcast ya, latihan ngobrol-ngobrol bersama bintang tamu kali ini. Tetapi sebelum itu, karena memang semangat saya untuk membangun channel ini, maka jangan lupa bagi para sahabat atau siapapun yang melihat video ini demi membangun channel daripada Pondok Pesantren Darut Tazkiyah, jangan lupa tuangkan like, comment, and subscribe. Oke, kali ini kita kedatangan tamu dari salah satu santri yang kita pilih di podcast pertama ini, yaitu Ananda Latif. Assalamualaikum Latif. Waalaikumsalam Ustadz. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ustadz. Oke, gimana perasaan Latif setelahnya Latif dipilih sebagai orang pertama untuk masuk di podcast Darut Tazkiyah ini? Kaget Ustadz, orang tadi lagi santai kan waktu luang nih santai, tiba-tiba pakai baju kokonya, kata saya mau ngapain nih? Oh gitu. Oh, kaget jadinya. Iya. Dari hal yang sebelum-sebelumnya kita pernah belajar gitu kan, mungkin di podcast ini akan saya tanya beberapa hal ya. Kira-kira berkenan apa enggak? Berkenan sih Ustadz. Iya. Bisa Ini saya tanya sekali lagi, apakah ada persiapan apa belum sebelumnya? Belum Ustadz, orang lagi nyantai. Oke, berarti benar-benar real ya. Ini benar-benar real karena apa tadi? Ini enggak banyak persiapan juga, tapi ya semuanya kita coba aja gitu. Ya. Oke. Mulai kita kepada pertanyaan pertama ya untuk obrolan kita pada pagi hari ini untuk mengisi kekosongan. Latif itu terkenal dengan menghafalnya begitu cepat, gampang juga memahami materi gitu kan. Nah itu, tapi sebelum ke situ saya pengen tanya dulu ya, masuk ke Pondok Pesantren Darut Tazkiyah itu awalnya seperti apa? Coba ceritakan, singkat saja ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Awalnya waktu SD ngelihat abang saya sudah mondok sini, Arifki. Katanya saya ntar suruh mondok. Kata orang tua saya, Latif nanti mondok ya kayak Arifki. Kata saya mondok. Gimana sih rasanya mondok? Kan saya bingung. Terus pada akhirnya setiap hari Minggu kan penyungukan nih. Betul. Saya diajak, Tip jenguk Arifki yuk di pondok. Sama orang tua tuh? Iya, jenguk, boleh dah ikut akhirnya. Jalan sini pondok, baru nyampe saya disuruh masuk. Tip masuk, panggilin Arifki. Ya udah kan orang tua ya, saya masuk nyari, nanya, ya malu-malu lah. Kakak gitu. saya di mana nih gitu? Iya malu-malu. Itu kan saudara saya juga ada ya, Fadil namanya. Oh Fadil. Iya. Sekarang kelas berapa Fadil? Kelas 12. Kelas 12, betul. Lanjut Terus kan saya manggilnya dia biasa ya, Fadil. Mana Arifki? Ayo udah ntar dipanggilin. Ya udah tuh saya keluar aja nungguin. Akhirnya abang saya keluar, ceritain lah tuh kalau mondok tuh begini belajarnya kayak gini. Saya tertarik tuh. Akhirnya ya udah lah Bu, nanti mondok nggak apa-apa. Kata orang tua saya, ya udah bagus, nanti mondok. Oke. Berarti mondok itu memang dari awal sudah ada keinginan sendiri ya? Iya benar. Didorong juga sama Orang tua. Orang tua setuju tuh? Setuju. Iya. Terus dari abang sendiri ada nggak gitu menceritakan tentang pengalamannya dia mondok, atau juga memberikan motivasi sama Latif juga harus mondok gitu? Iya pernah sih tapi jarang ya kan, emang nggak sering di rumah juga. Oh iya, karena seringnya di pondok juga ya? Iya. Jadi jarang berinteraksi? Iya. Oke. Nah berarti kan setelah itu Latif memutuskan untuk mondok. Iya betul. Ya, sambil sekolah
di SMP ya, SMP Taskensan ini. Iya. Oke, pas pertama kali awal masuk ke pondok itu sesuai nggak dengan ekspektasi yang di pikiran Latif? Pada saat pondok tuh begini-begini, mungkin masih ada apa semacam kayak keraguan atau juga masih bertanya-tanya mondok tuh kayak gimana gitu rasanya. Nah pas pertama kali mondok, datang ke pondok, daftar, terus juga ikut kegiatan pondok, apa tuh yang Latif temukan dalam kegiatan-kegiatan di pondok yang mungkin jauh berbeda dengan di rumah kan? Iya. Nah, coba bisa diceritakan. Kan awalnya masuk pondok. Mm-mm. Kalau dari segi pelajarannya ya kan emang nggak tahu belajarnya kayak gimana kan. Betul. Ya ikutin alurnya. Oh ternyata jadwal ngajinya sekian, sekolah. Terus nah yang saya kaget mah makanya saya makan. Iya. Oh iya, nggak biasa kalau di rumah itu kan makan mungkin apa aja lauknya ada, terus disiapin sama orang tua juga sedemikian rupa bisa makan sepiring 2 piring mungkin kan begitu. Nah di pondok sendiri itu kan ada jatahnya khusus, udah diceplokin lah kalau bahasa kita mah ya. Iya. Itu kan nasinya, terus lauknya juga sudah diambilin sendiri, begitu sama bagian petugasnya gitu kan. Iya. Apa yang buat kaget itu salah satunya? Awalnya nerima apa kagak gitu? Awalnya sih nerima lihat kan. Kaget aja gitu. Iya, nasinya secoplok nih. Terus kalau lauknya masih masuk dah, cuman aneh rasanya. Enggak aneh lihat kan saya menerima aja. Saya yang kaget tuh waktu kelas 1. Kan biasanya makan Selasa pagi, saya ingat banget ini Sat. Selasa pagi tuh pakai kerupuk sama tahu. Biasanya tuh. Iya. Terus? Nah, pas bagian saya tahunya habis. Oh gitu, kerupuk doang tuh? Iya kata saya, iya kerupuk doang lagi. Apa ya, itu tuh kan saya ngelihatnya aja kayak, aduh nggak nafsu nih. Tapi lapar juga kan di sini. Kalau nggak makan sarapan lah. Makan, itu nggak tahu Sat, itu nikmat banget Sat pakai kerupuk doang. Masya Allah. Pertama kalinya saya makan, ya Allah nikmat banget gitu kan rasanya. Sekalipun awalnya kayak nggak nafsu gitu, tapi karena emang tadi ada dorongan rasa lapar lah, terus juga menerima hati kita itu kan, sehingga menemukan kenikmatan di situ. Ya betul ya, karena memang salah satu hal ketika kita dimanapun, kapanpun banyak bersyukur kepada Allah, maka Allah kasih kenikmatan yang lebih kan. Sekalipun ya mungkin sepelenya makan tuh pakai kerupuk doang kan begitu. Masya Allah, itu pengalaman di bidang makan gitu kan. Terus pas makan itu kan biasanya itu kan ngantri gitu, terus mandi juga segala macam juga ngantri. Nah itu punya pengalaman tersendiri nggak gitu? Kaget apa nggak tuh? Kok makan di sini ngantri sampai berebutan gitu kan? Atau kayak gimana? Mandi juga sama gitu? Ada punya pengalaman tersendiri apa nggak? Ya itu kan makan ya. Kan waktu itu zamannya masih corona ya. Dia kan nggak. Oh iya, pas kamu masuk zaman corona itu ya? Iya makannya nggak bareng-bareng. Pakai piring sendiri. Itu ngantrinya dari dapur sampai depan kantor. Masya Allah. Tapi enjoy aja kan? Enjoy Sat, soalnya kan nungguin ya. Kadang lauknya belum siap juga, kalau nggak nasinya belum matang. Betul. Nungguinnya ya gitulah, santri mah banyak, tangannya nggak bisa diem Sat. Bener. Piring jadiin hadroh. Beneran saya. Ditepuk-tepuk gitu ya? Iya. Aduh. Ya salam. Ya. Terus masalah mandinya ada nggak kendala atau kok kaget gitu? Wah iya mandi juga kaget kan. Masuk nih ke mandi, penuh ramai banget lagi, gimana mandinya gimana, sedangkan sedikit lagi waktu sekolah masuk. Terus yaudahlah yang ada aja kalau mandinya. Waktu itu saya pertama kali mandi di pojokan Sat, dapetnya. Iya gitu. Katanya ini penting bisa mandi. Terus kalau kan itu awal masuk ya, jadi kalau sekarang ya udah nyempetin waktu lah, nyari waktu misalnya waktu tahajud mandi lah, kan sepi banget tuh. Betul. Berarti berbagai pengalaman memang masing-masing berbeda-beda ya. Iya. Ada nggak pengalaman yang menarik yang lain gitu saat kan kalau pertama kali kita masuk ke pondok itu ada yang namanya masa ta'aruf, ya kan, masa ta'aruf santri itu dari segi kegiatannya gitu kan, diberikan kegiatan yang sedikit refresh buat kita. Terus juga setelahnya itu barulah diberikan kegiatan yang sekiranya nanti bisa mengikuti kakak kelas kita ya, mulai belajar tahapan awal gitu kan. Nah itu mungkin bisa nggak memberikan sedikit pengalamannya gitu pada saat di mastasa itu yang mengikuti kegiatan gitu, punya sedikitnya cerita mungkin
itu Latif dengan teman-teman sendiri? Punya ya waktu itu kan masa taruh santri. Yang tadi dibilang zaman corona, sebenarnya diceritain sama kakak kelas, ntar nih masa taruh santri nih Mas Tasa keluar ke sawah, tiarap segala macem lah. Gitu ya. Terus saya kan nungguin penasaran gitu kayak gimana serunya sih. Ternyata ya karena corona nggak keluar kan gitu, Iya, betul, cuman di kelas doang. Oh iya. Berarti berbeda sendiri ya pada saat itu karena emang lagi genting-gentingnya corona. Terus social distancing kan, waktu itu juga harus diwajibkan pakai masker sehingga nggak terlalu maksimal dalam kegiatan masa tarup santrinya gitu kan, yang harusnya ada ngobak, waktu itu kan ada ngobak ikan juga kan di bawah itu, terus juga mengikuti outbound kan, itu nggak ada tuh waktu Nggak itu. ada. Oh iya, Masya Allah. Jadi cuman sekedar main permainan di kelas. Di kelas saja, di kelas sama di ruang lingkup pesantren ya. Iya. Mulai betul-betul betah Latif di pondok itu, emang memang dari awal langsung betah gitu, atau ada kurun waktu itu yang menyesuaikan antara kegiatan Latif di rumah dengan di pondok itu menyesuaikan dulu, apa memang langsung betah begitu aja? Awalnya penyesuaian dulu sih, Tat. Penyesuaian dulu. Sekitar 1 bulan lah. 1 bulan tuh. Ya tapi kesonanya alhamdulillah udah betah aja. Masya Allah. Oke, terus pertanyaan selanjutnya, setelahnya kita betah, kita mulai tuh ngerasain bagaimana belajar yang sesungguhnya kan? Iya. Itu mulai menemukan pelajaran. Mungkin ada pelajaran-pelajaran yang dirasa cukup kok ada pelajaran ini yang benar-benar belum tahu sama sekali, ini pelajaran apa sih gitu. Maksudnya pelajaran-pelajaran yang tadinya kita nggak temukan di SD atau DMI, tiba-tiba di pondok ada pelajaran ini nih gitu. Iya. Kan walaupun saya SD-nya SD Islam lah termasuk. SD tapi Islam. Waktu itu belum ada kayak pelajaran bahasa Arab, fikih ataupun akidah gitu. Jadi pas masuk ke pondok ini pelajarannya ada fikih, akidah, nahu, bahasa Arab. Saya kaget. Mana udah kaget, nggak ngerti juga. Tapi kan sebagian teman saya ada yang dari MI, jadi udah ngerti sedikit. Oh gitu. Kayak saya, masa nggak ngerti-ngerti? Teman saya aja udah bisa pada ngerti. Tapi akhirnya berusaha tuh. Awalnya sih pusing. Tapi ya karena gitu ya. Iya, tapi karena kemauan juga, terus belajar. Waktu itu yang saya bener-bener nggak bisa tuh bahasa Arab. Bahasa Arab. Kan bahasa Arab waktu itu belajarnya domir. Kelas 1. Saya domir itu pusing. Aduh, ya Allah. Sampai minta doa-doa sampai ke Allah kan, ya Allah mudahkanlah ngerti. Akhirnya alhamdulillah dikasih ngerti. Mulai karena ngerti tersebut jadi kayak seru tuh. Oh gitu. Menemukan kenikmatan di situ ya. Iya. Nikmat belajar gitu kan. Ya, bahasa Arab seru juga nih. Akhirnya ketagihan kan dari situ, mulai bahasa Arab, tekunin bahasa Arab lagi sampai akhirnya ya setidaknya bisalah sedikit-dikit bahasa Arab. Oh gitu. Ya. Tapi sebelum mondok itu punya tujuan tersendiri nggak? Misalkan saya di pondok pengen ngedalemin tahfidz atau misalkan pengen ngedalemin pelajaran apa gitu. Punya saat kan awalnya tuh mondok. Mondok nih pasti Quran ada nih. Yaudah, niat saya emang orang tua saya pernah minta gini. Pas lebaran ini saya nangis dengernya. Bu maafin ya, hati belum bisa ngebanggain ibu. Nggak apa-apa ibu mah, yang penting salah satu dari anak ibu ada yang jadi hafiz Quran. Masya Allah. Kata saya tersentuh gitu kan. Terus kata abang saya juga waktu saya sebelum mondok tuh. Betul. Tip ngapal yang banyak, soalnya ama udah gede banyak pikirannya. Kata iya dah. Jadi awal tujuannya tuh hafiz Quran. Pengennya. Iya. Alhamdulillah kan kelas 1 emang fokus Quran dulu. Betul. Belum kayak kecampur kitab ataupun pelajaran-pelajaran lain. Belajar tajwid dulu sama baca udah agak lancar. Sama guru tuh setiap habis subuh suruh ngafal. Betul. Minimal 1 surat. Surat pendek tuh ya. Iya, surat-surat juz 30. Saya ngapal, alhamdulillah itu kenikmatan lah pas kayak ngapal langsung hafal, enak banget gitu. Terus kayak alhamdulillah banget gitu kan. Tapi ada kalanya nggak tahu lagi emang lagi susah ataupun otak lagi nggak enak gitu. Lagi nggak fokus gitu ya. Iya, ngapal kayak susah masuknya. Susah. Terus kadang ketuker-tuker ayatnya. Iya.
tapi ya Dinikmatin. disuruh murojaah lagi sampai akhirnya alhamdulillah akhir kelas 1 tuh juz 30 udah dapet lah. Alhamdulillah. Oke. Berarti itu mulai pencapaian pertama ya? Iya. Pencapaian pertama itu adalah kita menghafal Al-Qur'an minimal 1 juz dalam pada saat kita berada di kelas 7. Dan itu pun kan bukan cuma kita langsung masuk ke tahfidz. Memang benar-benar dididik dari awal kan? Iya. Dari awal kita belajar tajwid, bahkan yang belum lancar tuh di Iqra dulu kan? Iya. Di Iqra dulu. Nah waktu itu Latif sempat masuk Iqra dulu nggak? Enggak, Ustaz. Nggak, berarti langsung lancar ke Al-Quran. Iya. Nah, berarti kan sudah punya basic sebelumnya. Mungkin pendalaman tajwid kali ya? Iya. Oke. Terus setelahnya itu masuk nih ke kelas 2 nih ya. Masuk ke kelas 2, mulai kan diperkenalkan dengan ilmu nahwu sorof yang memang betul-betul harus kita perdalam juga kan, selain dari tahfidz gitu kan. Terus fikih dan lain sebagainya tuh. Nah setelahnya itu memutuskan untuk memperdalam apa dulu tuh sebelum yang lain-lain gitu kan, setelahnya kita hafal juz 30 itu. Kan udah hafal ya juz 30. Alhamdulillah tuh. Iya. Terus diperkenalkan nahwu sorof. Nahwu sorof. Kata saya awalnya bingung. Buat apa kegunaannya? Ternyata ya sama pentingnya kayak Quran. Betul. Akhirnya saya tertarik. Lagian kakak kelas juga banyak yang ngenalin, terus ngasih tahu kalau gini, mulai dari kalam dari awal. Terus akhirnya tertarik, seru, belajarin lah tuh perdalam, fokus ke situ, mulai dari ngafal kayak kaidah-kaidahnya, Betul. sampai dari kitab-kitabnya juga dihafal. Kitab yang waktu itu saya disuruh Ustadz pas lagi kenaikan bener-bener waktu kosong, nunggu naik kelas 2. Betul. Tip, kamu ngapalin Jurmiyah dalam 1 bulan. Tertantang gak tuh? Tertantang lah tuh. Oke. Katanya, oke Sat, siap gitu kan. Itu malamnya saya langsung ngepur Sat. Masya Allah. Dari bab 3 bab, bab kalam, bab i'rab sama alamat i'rab. Itu saya terus ngepur sampai kata udah ngapal ya, nggak apa-apa nanggung dikit lagi kan gitu, kayak saking semangatnya. Iya, tertantang gitu kan, kayak harus bisa lah gitu. Terus tiap hari ngapal murojaah, sampai digini enak Tip, ngapalnya cepet. Iya, sama teman-teman tuh. Iya, kayak bilang ente mah enak. Wah, kata saya ya ente juga bisa nih. Waktu ngapal Jurmiyah, waktu di pertengahan bab naat saya udah ngapal berhari. Kesulitan nggak tahu apa penyebabnya. Mungkin ya itu ujiannya dalam menghafal. Iya. Saya terus ngapal sampai nangis saya di situ. Bukan fase terendah tuh. Iya, nggak hafal-hafal, kayak ya Allah udah 1 harian ini bener-bener dibaca diulang nggak hafal-hafal. Ya udahlah, doa tuh minta dipermudah. Terus saya usaha juga. Alhamdulillah tuh akhirnya bisa hafal. Malah babnya juga termasuk bab yang saya ingat gitu kan. Saya gitu. gampang gara-gara waktu itu sering diulang. Begitulah gitu. Pada prinsipnya pada saat kita ngafal itu apapun ya, mau hafal Quran, mau ngafal, pasti kita menemukan fase terendah dalam daya ingat kita tuh. Itu diuji sama Allah itu. Pada saat kita ngafal itu enggak semuanya dibikin mudah tuh. Ya walaupun memang sejatinya bakal dimudahkan oleh Allah nantinya. Iya. Cuman itu situ kita diuji sama Allah itu sejauh mana kesungguhan kita dalam menghafalkan. Sehingga Latif pun merasakan itu. Pada akhirnya kan hafal juga. Bahkan mungkin yang paling kuat tuh. Salah satu hafalan itu kan berangkat dari sulit, berangkat dari susah. Itu tadinya memang di fase terendah yang susah banget buat dihafal. Oh ternyata hari ini yang paling gampang untuk diingat dan paling gampang untuk kita ucapkan. Betul kan? Betul. Nah itu menjadi inspirasi buat yang lain juga ya. Jadi ngafal itu memang tidak terlalu mudah. Kalau misalkan kita bikin mudah, ya dengan keadaan kita hari ini ya pasti Allah akan mudahkan dengan kita doa, usaha dan tawakal, gitu kan. Tapi kalau kita bilang dari awal bahwa itu susah, terus nggak ada usaha, nggak ada nggak ada pasrah juga sama Allah, nggak ada doa, ya pasti juga akan sulit, gitu. Pasti akan sulit untuk menemukan dan menghafalkan itu, dan tingkat pencapaiannya mungkin akan rendah. Oke, berarti setelahnya itu target yang diberikan 1 bulan hafal tuh.
Belum lah, tapi Belum. itu Masih terus usaha tuh. masih terus usaha. Akhirnya sekitar 1 bulan 1 minggu baru hafal. Masya Allah. Berarti nggak jauh beda dari target ya? Nggak Iya. jauh dari target. Oke. Dari teman itu sendiri ada nggak yang membuat kita drop gitu dalam menghafal atau misalkan bahkan ada yang membuat kita semangat gitu? Kalau yang ngebuat ngedrop masih enggak, Sat. Nggak. Enggak ada. Alhamdulillah pada ngedukung. Yang bikin saya semangat itu ada kakak kelas saya. Yang pencapaiannya sudah ini. Enggak, Sat, barengan ngapalnya. Oh barengan. Dia kejar-kejaran, Sat. Oh Nah, gitu. ini. Iya. Dia udah bab ini, saya belum. Wah, harus kejar. Jadinya Iya. kayak lebih tertantang lagi dah. Luar biasa ya. Berarti memotivasi lah sedikitnya kepada Iya. kita ya. Karena melihat tingkat pencapaian walaupun itu kakak kelas, tapi Iya. kita pengennya ya udah pengen ngelakuin yang terbaik gitu. Oke. Selepas dari materi gitu kan tahfidz terus nahwu shorof gitu. Apalagi yang Latif perdalam selain daripada itu? Fikih, Sat. Fikih juga. Iya. Lagian saya kan belajar nahu. Nah, nahu kan buat baca kitab. Betul. Sedangkan fikih itu banyak di kitab-kitab kuning tuh banyak Ya, penjelasannya. betul. Jadi saya tertantang nahu, tapi saya juga pengen ngalamin fikih. Akhirnya kan Ustadz Dahlan buka pengajian khusus pulang ngaji. Malam-malamnya tuh belajar Safina. Kata saya, ikutlah buat fikih bekal kalau ditanya-tanya nanti sama orang. Masa nggak tahu sih anak pondok? Iyalah, Iya. syarat sholat, batalnya sholat, syarat wudhu, batalnya wudhu dan lain-lain kan banyak juga di fikih. Lanjut. Ya terus saya pelajarin, walaupun ya kan waktu terbatas ya, waktu tidur juga, jadinya mungkin semalam tuh paling 1 bab 2 bab, bahkan setengah bab kalau babnya panjang. Tapi ya saya artiin, saya tulis, dengerin penjelasan beliau. Alhamdulillah ya sedikit-sedikitnya kalau tentang sholat sama wudhu sih insya Allah bisa. Iya. Oke, sampai saatnya dimana diberikan sama Allah itu prestasi yang luar biasa. Terus kemampuan kita dalam menghafal juga mudah. Terus kemampuan dalam kita mengerti dari setiap pelajaran juga mudah. Itu apa tuh yang Ratib rasakan gitu sehingga diberikan kemudahan sedemikian itu gitu. Apakah ada doa-doa khusus atau misalkan ada yang membuat Latif semangat sehingga Latif belajarnya sungguh-sungguh gitu sebagai bahan motivasi buat yang lain? Kalau yang bikin saya semangat sih banyak, Sat. Malah ada yang gimana ya, dibilang kayak ngelawan ya namanya anak muda ya, Sat, ya. Kayak saya, Sat, ya. Betul. Ada kayak gitu, kayak saya pernah waktu lagi ngapal, aduh gimana ya, udah gak apa-apa dah saya cerita. Nggak apa-apa. Waktu lagi ngapal Jurmiyah, saya suka sama seorang. Nah, lawan jenis. Iya. Nah, apa-apa. tapi saya gunain suka ini, kan saya ada rasa pengen ngeliat terus. Betul. Jadi kalau belum ngapal bab ini, nggak boleh ngeliat. Gitu. Oh gitu. Jadi saya harus hafal bab ini dulu baru saya bisa ngeliat gitu. Ya itulah. Iya. Terus yang lain juga kayak orang tua pasti kan kepikiran. Setiap hari dibiayain. Betul. Terus kalau minta doa, Bu, ya doain ya. Ibu sama ayah mah selalu ngedoain. Nggak usah diminta juga didoain. Betul. Katanya. Itu tuh bikin saya semangat. Oh iya, masa udah didoain, udah dibiayain. Masa bercanda sih main-main di sini. Ya udah saya mau fokus terus. Terus kalau untuk doa-doa ya itu mah kayak anjuran dari Ustadz lah, baca surat Al-Insyirah lah atau baca-baca doa yang udah udah disediakan. Yang dijazahkan begitu ya. Iya. Sehingga memudahkan Latif buat menghafal. Betul. Gitu. Seneng gak tuh perasaan sudah hafal ini? Kayak kita lagi naik gunung nih, muncak gitu kan. Tahu-tahu kita sampai puncak tuh perasaannya mungkin kan lebih lega gitu. Oh ini saya udah hafal ini, sudah hafal ini. Gimana tuh? Seneng banget kan. Awalnya susah ya, gak ngapal susah. Pas udah nyampe akhir tuh. Pas nyampe akhir udah Lega tamat banget nih. Alhamdulillah banget ya Allah. Akhirnya hafal juga gitu kan. Terus target juga sesuai. Alhamdulillah. Tapi kesenangan itu tuh gak berlangsung lama, Rat. Betul. Karena naga manusia ada kalanya males. Nah itu kadang saya males sehingga saya nggak merojaah. Iya. Akhirnya saya lupa. Nah di situ saya malah nyesel. Padahal kelakuan saya sendiri tapi saya nyesel sendiri. Kenapa nggak ngulang-ulang?
malah lupa. Ngulang malah kayak ngapa lagi, kayak ngulang lagi. Jadi kayak nggak dijaga gitu. Iya. Oke. Jadi itu kan memang salah satunya Tif. Ketika kita sudah banyak ngafal tuh ya mungkin kita juga harus banyak mempunyai luang waktu untuk murojaahnya gitu. Emang salah satu tuntutan yang itu sebenarnya sih simple gitu. Apalagi kalau misalkan ngafal kita sudah mutkin ya, sudah sempurna itu gampang dimanapun. Sambil kita nyapu, kita murojaah, sambil kita apa aja gitu melakukan aktivitas yang baik itu sambil kita murojaah itu bisa kayak begitu. Tapi mungkin tetap sesekali kita harus fokus dalam murojaah itu sendiri. Oke, itu luar biasa ya tingkat pencapaiannya. Dan sekarang sudah kelas 9 ya, kelas 9A itu ya, dan sebentar lagi akan lulus gitu kan. Akan lulus dan naik kelas. Lanjut tapi di sini kan? Lanjut. Lanjut di aliyahnya juga alhamdulillah biar berjenjang juga nanti ya ke depannya. Tapi setelahnya kita melewati proses-prosesnya gitu kan sampai ke tingkatan kelas 3 itu sudah ada kepuasan atau memang masih ngerasa kurang gitu? Kalau kepuasan belum sama sekali, Sat. Belum sama Karena sekali. saya sadar ilmu tuh banyak. Betul. Ilmu tuh luas. Sedangkan saya baru ya dasarnya kayak sampulnya baru hafal doang, belum paham banget. Betul. Jadi saya wah pasti aliyah nih harus bisa ngedalemin nih. Kan tadinya cuma hafal doang. Besok mah ngerti, paham gitu. Betul. Sehingga motivasi besar untuk lanjut itu gara-gara itu salah satunya. Iya. Pengen paham tentang Quran yang sudah dihafal, bukan cuma hafal tapi paham isi kandungannya. Betul. Paham juga untuk apa kegunaannya, begitu kan? Iya. Begitu juga nahwu sorof dan bab fikih dan lain sebagainya juga tidak hanya sekedar paham, tidak hanya sekedar hafal, tetapi benar-benar paham dan bisa dilaksanakan atas apa yang ada di dalam ilmu tersebut gitu kan, buat kehidupan kita sehari-hari ya. Betul. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya ya. Sebagai penutup daripada pertemuan kita, walaupun perdana ini sudah banyak ilmu yang kita dapatkan dan begitu luar biasa gitu kan perjuangan Latif dalam mondok itu. Semoga bisa menjadi inspirasi buat yang lain gitu kan. Bagi saya selaku pendidik di pondok pesantren juga memang pengen semua santri itu berpikirnya begitu ya, berpikirnya benar-benar buat pelajaran sehingga dalam fase dia belajar 3 tahun, 6 tahun itu sampai kepada target gitu kan. Bukan cuma dari orang tua ya, dukungan, doa serta usahanya sejauh mana orang tua memberikan doa, memberikan rezeki yang halal. Begitu juga harus ada kemauan tersendiri ya dari santrinya itu merasa oh iya saya udah dibiayain, sebagaimana tadi disampaikan sama Latif itu, saya merasa di pondok itu kayaknya nggak terlalu fokus, maka ya sendirinya harus fokus gitu. Tidak hanya bisa makan tidur doang di pondok ya. Iya. Betul. Nah mungkin bisa 1 atau 2 kata-kata atau motivasi buat teman-teman yang lain sehingga bisa memberikan motivasi terbaik dan bagaimana caranya untuk kita bisa mencapai target-target yang sudah diberikan sama pondok itu. Salah satunya buat teman-teman Latif sendiri kayak gimana? Sampaikan aja. Ya kan kita santri pasti punya tujuan. Setiap tujuan pasti prinsip kita harus diteguhin lah. Prinsip kita mau bisa apa? Ya ini pokoknya mau fokus belajar. Berarti prinsipnya ya udah terus fokus belajar. Jangan tergoda sama hal-hal yang lain lah. Ya waktu buat bercanda mah boleh ada. Harus. Tapi ya jangan lupa sama tujuan kita. Betul. Terus kita mah kan cuman bisa doa, usaha. Dan terakhir-terakhir tawakalin, dipasrahkan sama Allah. Jadinya kita hanya bisa berusaha dan berdoa. Sedangkan semua yang terjadi sama kita itu kehendak Allah. Dan saya selalu berpegang Allah tuh Maha mengetahui yang terbaik buat kita. Masya Allah. Oke, ya. Saya cuma minta 1, 2 hal ya. Dari bacaan Quran silahkan boleh Latif bacakan ayat yang paling yang paling mengingatkan Latif dalam perjuangan ngafal. Ya, ayat yang mana gitu atau surat apa, silakan boleh dibaca di sini. Begitu juga nanti dari bab nahwu juga sedikit aja dibaca di sini. Terserah itu mau bab apa.
Yang penting sebagai bukti nyata bahwa Latif itu sudah hafal juz, bahkan sekarang sudah dua juz ya, 2 juz lebih. Dikit Gitu, lagi Ustaz. ya. Termasuk ya itu pokoknya mah ayat apa atau ayat berapa itu terserah Latif, silahkan dibacakan. Terus nanti lanjut ke bab apa di Nahwu Shorof atau pengetahuan-pengetahuan lain. Ya, saya persilahkan. Dari mana dulu nih? Quran dulu nih? Quran dulu Ustaz. Quran dulu. Ya, silakan, boleh dibacakan. Bebas Ustaz. Bebas lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud annari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Shadaqallahul azim. Oke, Masya Allah. Itu apa namanya, surah Al-Buruj, juz 30 ya. Kita lanjutkan ke salah satu bab mungkin ya. Atau sedikit saja buat referensinya. Yang pernah kamu hafal di Jurumiyah apa Nahwu Shorof? Itu. Bab apa? Mau Jurumiyah apa Imriti ya gimana? Boleh apa aja. Kalau mau semuanya nggak apa-apa. Dari mulai tingkatan bawah dulu. Tingkatan bawah. Berarti apa dulu? Dari Jurumiyah. Sok, Jurumiyah yang dihafal. Dikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Babul i'rabi al-i'rabu huwa taghyirul awakhiril kalimi li ikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Wa aqsamuhu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Falil asma'i min dzalika raf'u wa nasbu wa khafdu wa la jazma fiha. Wa lil af'ali min dzalika raf'u wa nasbu wa jazmu wa la khafdu fiha. Kalau di Imritinya mungkin saya bab alamatil i'rab. Alamatil i'rab. Bismillahirrahmanirrahim. Li raf'i minha dhammatun wawun alif kadzaka nunun thabitun lamun hadif fadhamu fi ismin mufradin ka ahmadu wa jami taksiri ka ja'al a'budu wa jami ta'nisin ka muslimati wa kulli fi'lin mu'rabin kayati wal wawu fi jam'i dzukuri salimi ka salihuna hum ulul makarimi kama atat fil khamsatil asma'i wa hiya allati ta'ti alal wila'i abun akhun hamun wa fuadu jara kulun mudhafan mufradan mukabbara wa fil muthanna nahu zaidanil alif wa nunu fil mudhari'il ladzi urif biyaf'alani taf'alani antuma wa yaf'aluna taf'aluna ma huma wa taf'alina tarhamina hali wastakharat fil khamsatil af'ali. Masya Allah. Ini Imriti ini kan harusnya ada di aliyah, tapi sudah diperbolehkan ngafal di SMP. Iya. Masya Allah, karena memang targetnya sudah tercapai lebih daripada pencapaiannya. Iya, luar biasa, Masya Allah. Tinggal peningkatan pemahamannya nanti pada saat kita masuk aliyah ya. Iya. Oke. Baiklah, mungkin ini sedikit banyaknya percakapan, obrolan kita kali ini yang mudah-mudahan penuh manfaat, juga penuh motivasi. Ini salah satu santri kita yang berprestasi dan juga mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi kepada yang lain, motivasi kepada yang lain gitu kan. Supaya lebih giat lagi dalam belajar, lebih giat lagi dalam menghafal, karena itu nanti semua yang akan bisa menghasilkan kita menjadi santri yang berkualitas. Amin. Dan keluar daripada pondok itu sudah dibekali dengan berbagai macam ilmu sehingga di masyarakat kita bisa memanfaatkan ilmu itu dengan sebaik-baiknya. Satu hal lagi ya buat
guru yang mengajarkan kepada antum, mungkin apa yang mau antum sampaikan kepada beliau-beliau yang sudah, karena kan tadi kita berprestasi, kita menghafal, kita bisa sampai hari ini tidak lain daripada campur tangan guru yang mengajarkan kepada kita. Ya mungkin 1-2 kata buat guru disampaikan oleh Latif, sehingga hari ini Latif bisa menikmati ilmu tersebut dan merasakan lebih daripada tingkat pencapaian. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk guru-guru saya, baik bagi di bidang Al-Quran, Nahu, Shoroh, Fikih, dan lain-lain, saya sangat berterima kasih dan bersyukur bisa menjadi murid beliau. Karena beliau tuh selalu memotivasi dan terus mengarahkan, tidak hanya mengajarkan tapi mendidik, sehingga saya bisa menikmati atau bisa memperoleh sekian prestasi yang saya juga kalau bukan tanpa beliau semua, saya tidak mungkin bisa seperti ini. Masya Allah. Untuk orang tua? Untuk orang tua saya, tidak lain dan tidak bukan, saya ingin mengucap terima kasih dan mungkin permohonan maaf karena mungkin saya banyak salah atau mungkin saya belum seperti yang mereka inginkan. Tapi saya akan terus berusaha sampai beliau semua, baik guru maupun orang tua, bangga dan ridho terhadap saya baik di dunia maupun akhirat. Masya Allah, Masya Allah. Oke, terima kasih, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kemanfaatan itu adalah luar biasa ya buat kita yang mendengarkan. Begitu juga mungkin nanti teman-teman yang melihat dan mendengarkan obrolan kita kali ini, ya, yang penuh manfaat, penuh motivasi, sehingga mudah-mudahan bisa memotivasi teman-teman yang lain yang hari ini berada di pondok pesantren, yang lagi kesulitan dalam menghafal, dalam belajar. Yuk terus istiqomah dalam belajar, istiqomah dalam menghafal, karena yakin kemudahan itu akan diberikan sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga kepada teman-teman yang lain yang di pondok pesantren Darut Tazkiyah khususnya dan di pondok pesantren manapun umumnya, ya, terus istiqomah dalam belajar, dalam menghafal, dan hormati orang tua, hormati guru-guru, dan lakukan yang terbaik apa yang kita bisa di pondok pesantren selagi masih ada waktu dan kesempatan. Hadan aku mohon maaf atas segala kekurangan dan salah. Ya, kita tutup. Akhirul kalam. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.